Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang ilusi alam Melayu Mahawangsa yang digagas atau yang diproklamirkan oleh negara Malaysia, di mana ilusi alam Melayu Mahawangsa menjadikan pusat peradaban Nusantara. Namun gagasan itu ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana gagasan itu terlalu berhalusinasi. Di sisi lain, rakyat Malaysia tidak mencerminkan peradaban Nusantara. Justru mereka, para rakyat Malaysia, mengikuti peradaban negara-negara barat. Di video kali ini ada beberapa seorang profesor dari luar negeri yang mendukung bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi ASEAN. Salah satu profesor tersebut ada dari Indonesia. Mari saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Jurang yang antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa di sini, di Malaysia, bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia, kita tak gunakan. Dan ini di Jakarta, oh ini bahasa Melayu, kita gunakan. Bagi saya, dan selalu kita katakan, oh bahasa Melayu Indonesia merangkumi 300 lebih juta manusia. Tapi dari segi bahasa, harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang, yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau dokter sendiri, potensi. Ya, potensi memang banyak. Tapi setakat ini ada satu masalah saya tak tahu kenapa berlaku. Seperti yang kita katakan untuk bahasa Indonesia di Australia, makin lama makin turun jumlah mahasiswa. Sehingga di Eropah sama, di Amerika sama. Saya tak tahu apa yang berlaku. Kenapa kepentingan atau minat terhadap bahasa Melayu Indonesia sudah menurun. Mungkin salah satu ialah bahawa bahasa Melayu versi Indonesia, versi Melayu belum digabungkan. Kalau bahasa semua Pertama, terima kasih Pak Moderator. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Dan, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Satu dari bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satupun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bila ada orang berkata, kami begitu sampai ke airport, maka yang terlihat adalah ada gambar candi, ada gambar bunga, lalu bagaimana dengan kami Melayu? Maka penghormatan terbesar bagi bangsa Melayu adalah ketika bahasa mereka dipakai untuk komunikasi dari mulai Sabang sampai ke Papua. Bahkan sampai kalau kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sekarang, hal ini bahwa ada perbedaan di antara kita, tapi lebih besar lagi persamaan di antara kita. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama video tentang ilusi bahasa Melayu. Jika teman-teman suka video ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, ilusi bahasa Melayu Malaysia ini terus digaungkan. Bahkan pihak Malaysia ini tidak main-main ya teman-teman, serius sekali mencari dukungan di seluruh dunia. Ya, salah satunya yang kita lihat tadi, Profesor dari Prancis mendukung bahasa Melayu ini bisa menjadi bahasa internasional. Dia menggabungkan seperti bahasa Indonesia, bahasa Brunei, Singapura, Prancis digabungkan.
Maka penuturnya banyak, 300 juta lebih gitu ya. Dan ini bisa didaftarkan bisa menjadi bahasa internasional atau bahasa resmi ASEAN. Dan tidak hanya Profesor Prancis saja yang mendukung, ada profesor dari Indonesia yang mendukung tentang bahasa Melayu Malaysia ini bisa menjadi bahasa resmi ASEAN, bisa menjadi bahasa internasional. Di saat Indonesia berjuang untuk menjadi bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, disitulah ada profesor yang justru mendukung sebaliknya, mendukung pihak Malaysia. Inilah teman-teman harus kita waspadai, bahwa mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob dulu datang ke Indonesia dan mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi ASEAN itu tidak main-main. Itu pasti ada dukungan teman-teman. Tidak mungkin dia berani datang tanpa ada pendukungnya. Jadi pendukung-pendukung itu sudah jelas kelihatan. Ya. Banyak sekali. Jadi ini waspada. Jadi ada propaganda ilusi ala Melayu Mahawangsa, salah satunya tentang bahasa. Dan walaupun itu gagal dan tidak mungkin berhasil. Justru yang berhasil bahasa Indonesia. Sekarang sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa umum, konferensi umum di UNESCO. Dan ini satu kekalahan bagi pihak Malaysia. Bahasa yang rusak, bahasa yang tidak pernah diperjuangkan, tidak pernah dimartabatkan. Emang sudah selayaknya gugur, sudah selayaknya tidak dipakai, sudah selayaknya bahasa Melayu Malaysia ini memang tidak dianggap. Apalagi kalau mengenai tentang bahasa resmi kawasan ASEAN ya tidak mungkin. Karena yang diandalkan bahasa Melayu Malaysia ini adalah pihak Indonesia. Bagaimana caranya pihak Malaysia ini merangkul Indonesia dan mau menerima tentang bahasa Melayu Malaysia. Dan itu gagal. Walaupun ada, ya tidak sedikit sebagian orang Indonesia mendukung bahasa Melayu Malaysia karena dianggap Indonesia ini masih serumpun dengan Malaysia, masih rumpun Melayu dan lain sebagainya kan. Jadi ini propaganda ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak jeli, kita bisa terprovokasi oleh Malaysia. Karena Malaysia ini membawa embel-embel rumpun Melayu dan agama. Jadi ini tidak main-main ya teman-teman. Ini efeknya itu kena gitu. Orang Indonesia itu yang beragama Islam, yang merasa rumpun Melayu, pasti kena ada. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Klaim-klaim itu mengatasnamakan rumpun Melayu dan Islam. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.